Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kacamata Dunia. Apa kabar teman-teman di sana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah menceritakan tentang perjalanan saya bagaimana pulang, dan saya sudah menceritakan bagaimana sih selama perjalanan. Nah, sekarang yang saya mau jelaskan adalah saya ingin flashback, karena sesungguhnya ada banyak sekali cerita-cerita yang ingin saya share selama saya meraih beasiswa di Belgia. Ada beberapa hal mungkin yang akan sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya bagi orang-orang yang belum tahu menahu gimana sih ceritanya, langkah-langkahnya kita bisa keluar negeri dengan meraih beasiswa. Dan satu hal yang saya ingin ingatkan kepada teman-teman, bahwa untuk meraih suatu kesuksesan adalah bukan berdasarkan intelijensia, tapi berdasarkan strategi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi lebih kepada manajemen diri. Jadi jangan pernah bilang bahwa orang yang mendapatkan beasiswa adalah orang yang paling pintar dan seperti apa bla bla bla, dan orang yang bisa mendapatkan beasiswa ataupun mendapatkan keberuntungan untuk kuliah di luar negeri ataupun bekerja adalah orang yang ingin berusaha dan kemudian mempersiapkan mental, serta kemudian of course kadang-kadang itu finansial untuk meraih apa yang kali ini saya akan sedikit bercerita bagaimana sih perjalanan saya pada saat awal-awal untuk meraih beasiswa ini. Yang paling pertama yang saya lakukan pada saat itu adalah saya searching gitu, karena memang kondisi saya pada saat itu memang ibaratnya itu menebar jala di mana-mana. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan ikan yang banyak, dan kemudian kita memasang jala di di banyak spot. Jadi jangan cuma nge-apply satu beasiswa. Misalnya katakanlah kalau teman-teman tahun ini misalnya tahun 2020 pengen meraih beasiswa, yang pertama teman-teman yakini bahwa tahun ini atau tahun depan saya akan mendapatkan beasiswa. Yang pertama itu adalah mindset yang harus dirubah, mindset maksudnya ya. Mindset kita harus dirubah sehingga kemudian kita mudah untuk mencapai, yang semesta akan mendukung kita untuk mendapatkannya. Nah, seperti yang saya lakukan pada saat itu, saya ingat banget betapa saya itu seperti kayak mabuk beasiswa begitu ya. Pada saat saya ngapply beasiswa Turki, Bursa waktu itu, kemudian Clear UOS sendiri yang saya dapatkan ini, kemudian sempat juga menghubungi teman untuk beasiswa Cina dan kemudian beasiswa Selandia Baru, karena tidak ada yang kemudian menjamin bahwa kita akan lulus semua atau kita hanya fokus sama satu lalu gagal lalu tidak ada backup. Sebenarnya mungkin agak sedikit berisiko ya kalau misalnya kita mengajukan beasiswa atau melamar beasiswa dengan begitu banyak gitu, karena terkadang kalau misalnya kita sudah diterima gitu ya, atau misalnya kita sudah ada di tahap tertentu lalu kemudian harus datang di saat bersamaan. Kayak bayangkan ada dua lembaga yang manggil kita untuk wawancara gitu, itu akan menjadi sangat masalah banget. Namun saran saya ini berdasarkan pengalaman, bahwasannya ada saja ketika kita ngapply 5 atau 4 ya, itu kalau misalnya 10 ada bahkan bisa 10 gitu ngapply, itu kayak bisa gagal semua atau bisa berhasil semua, atau bahkan setengahnya berhasil, atau bahkan cuma satu di antara 10 itu misalnya. Itu akan berbeda-beda setiap orang gitu ya, itu tergantung rezeki juga sih dan usaha masing-masing, dan terutama beasiswa tersebut carinya yang seperti apa gitu ya. Nah, saya ingat banget waktu itu saya ngapply gitu beberapa beasiswa. Yang pertama China Scholarship, saya tahu banget bahwa saya memiliki teman dan dia memiliki jaringan untuk kemudian mendapatkan beasiswa tersebut, dan saya sebenarnya pengen banget ke Cina kala itu, karena memang salah satu mimpi saya adalah pengen ke Beijing gitu ya. Allah berkehendak lain gitu ya, karena pada saat yang bersamaan saya juga nge-apply beasiswa lain, dimana tentu saja ketika kita ingin mengambil beasiswa, walaupun itu sebuah komitmen gitu ya, kita harus mempertimbangkan juga dari sisi allowance. Kalau untuk saya pribadi, bahwa saya mencari beasiswa yang kira-kira allowance-nya tidak hanya akan saya gunakan untuk studi, tapi saya juga akan memiliki sejumlah tabungan yang akan saya gunakan untuk kemudian dijadikan sebagai modal ataupun dijadikan sebagai pendukung kita pasca studi. Karena ada istilah dalam dunia beasiswa bahwa kita akan menjadi kaya pada saat menerima beasiswa di negara orang, ketika pulang menjadi miskin. Itu juga masuk akal sekali teman-teman sekalian, karena banyak sekali orang yang pulang dari luar negeri itu tidak memiliki tabungan apa-apa, karena mereka begitu euforia menghabiskan uang sana sini. Karena tidak semua, ingat teman-teman sekalian, tidak semua orang bisa menabung. Ada beberapa orang tertentu memiliki tipikal tidak bisa menabung sama sekali, atau katakanlah mohon maaf yang merasa dirinya boros gitu ya, lalu menerima beasiswa. Tentu saja kalian pulang dengan tangan kosong ya. Makanya mulai dari sekarang teman-teman itu mulai nabung gitu ya. Kemudian pertimbangkan bahwa setelah kita pulang ke tanah air, tentu uang yang kemudian berbeda, katakanlah euro misalnya ke rupiah. Sekarang kan kayak 1 euro setara dengan 17.000 rupiah, itu kan gede banget, bisa lah beli semangkuk bakso gitu ya. Artinya uang itu sangat berharga banget. Jadi jangan boros seperti itu, dan ingatlah keluarga di kampung gitu lah. Ingatlah pasca studi itu apa yang harus dilakukan, seperti itu kira-kira teman-teman.
Dan satu hal lain selain dari sisi manajemen keuangan yang sangat penting adalah kita harus mengetahui tujuan negara mana yang akan kita lihat. Baiklah kemudian kita memiliki beasiswa yang jumlahnya lumayan gitu ya, bisa sampai kayak puluhan juta gitu, tapi kita juga harus tahu kita berada di negara mana. Nah bagi saya bahwasanya walaupun kita berada di negara yang mahal sekalipun ya, of course kita tidak bisa mengatur diri dong ya, tergantung dari penyedia beasiswanya kita di universitas mana gitu ya. Namun lagi-lagi dimanapun kita berada tetap kita bisa manage keuangan itu. Yang penting kita sadar bahwa uang yang kita miliki saat ini dipergunakanlah secara bijak, meskipun itu adalah beasiswa dan bahkan berlebih. Bagi saya pribadi, saya merasa bahwa 2 kali saya mendapatkan beasiswa saya tidak pernah berkekurangan, bahkan lebih begitu ya. Jadi bisa membeli apa yang kita inginkan, makan yang kita inginkan, bahkan bisa menafkahi keluarga dan sebagainya, bisa membantu orang yang kesusahan segala macam. Jadi nggak cuma kepentingan diri sendiri. Saya juga sangat sangat tidak tega ketika seorang penerima beasiswa gitu ya fokus untuk nabung dirinya sendiri dan tidak mempedulikan keluarga di kampung. Jangan sampai seperti itu, apalagi kalau kalian adalah tumpuan keluarga gitu ya, atau kalian adalah orang yang sangat diharapkan setidaknya untuk membeli beras segala macam ya, kirimlah sejumlah uang ke keluarga Anda gitu. Jangan egois gitu karena mau beli rumah, mau beli tanah, karena ingatlah kalian masih belajar gitu, bukan untuk mencari penghasilan. Kalian istilahnya itu benar-benar memang lagi berjuang, fokus untuk belajar, bukan untuk nabung, bukan untuk cari uang. Jadi lagi-lagi saya tidak menyetujui ketika ada orang yang mengatakan bahwa enak dong ya kuliah di luar negeri, banyak uang dan segala macam, bisa ini bisa beli ini. Tidak seperti itu juga. Jadi semua fasilitas yang diberikan oleh baik si negara hostnya itu atau kemudian dari negara kita, beasiswa tersebut sebetulnya sudah dialokasikan sesuai dengan standar mahasiswa begitu, standar dimana kita bisa hidup layak. Tentu saja tidak ada dong provider beasiswa ingin penerimanya menderita gitu ya. Bahkan saya memiliki teman yang beasiswa itu setengah dari beasiswa saya, namun tetap bisa hidup dengan layak. Yang berarti bahwa ketika beasiswa itu nominalnya agak sedikit di atas, kita patut bersyukur begitu dan jangan dipoya-poyakan segala macam. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman sekalian. Namun kembali lagi kepada cerita awal, bahwasanya saya berjuang untuk beasiswa, saya melihat allowance karena saya melihat bahwa ada beberapa hal potensi yang akan saya lakukan. Misalnya salah satunya adalah saya jadinya bisa nge-YouTube gitu untuk sharing pengalaman kepada teman-teman sekalian yang ingin apply beasiswa. Tidak ada niatan yang lain kecuali ingin membantu teman-teman sekalian yang lagi berjuang meraih beasiswa. Bahwasanya seorang anak desa misalnya seperti saya bisa juga meraih beasiswa gitu. Yang penting kita memiliki jaringan internet. Dan lagi-lagi sebagai kaum millennials gitu ya, saya mengklaim diri saya sebagai kaum milenial meskipun usia saya bukan lagi millennials, but ya saya merasa bahwa penting sekali kita menguasai teknologi informasi, mengetahui update informasi gitu ya. Meskipun kita tidak bertanya sama orang lain, kita bisa membaca blog-blog orang. Seperti link di bawah ini misalnya, website saya ini, kalian bisa mendapatkan informasi dari situ gitu, untuk setidaknya untuk beasiswa Field UOS, dan ada beberapa informasi beasiswa yang akan saya share ke depannya gitu ya di website saya itu, sehingga teman-teman juga aware bahwa ada beasiswa seperti ini, dan juga membantu saya juga untuk lebih aware bahwa oh iya banyak sekali peluang di luar sana di mana ada negara atau ada institusi pemerintah atau NGO bahkan menyediakan beasiswa yang mana kita bisa manfaat. Mereka lebih mengapresiasi orang-orang yang dari daerah gitu ya, yang memiliki semangat yang sangat kuat.